warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni dengan NIM 2286206107, mata kuliah Pendidikan IPS SD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap bidang ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi seperti itu. Antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Indonesia merupakan maritim terbesar dunia dan dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia berada di garis khatulistiwa, yaitu garis imajiner yang berada di tengah-tengah belahan bumi dan membagi bumi secara horizontal. Karena terletak di garis khatulistiwa, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan karena itu pula, Indonesia menjadi negara yang subur. Tanah yang subur di negara kita akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti menanam padi, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Karena itulah, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Letak geografis di Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal sehingga memberi bentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia, seperti pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Letak geografis Indonesia dapat dilihat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, menurut letak geografisnya, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografis ini, Indonesia berada di posisi silang jalur transportasi perdagangan yang ramai. Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia dikenal negara maritim, dan yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya ada 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki Indonesia, maka perairan laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, India, Thailand, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Timur. Negara agraris. Selain negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terluas dunia.
Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Luas daratannya saja 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairannya 3.527.483 km persegi. Letak astronomis suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara yaitu Pulau Minggas, wilayah Indonesia paling selatan yaitu Pulau Rote, wilayah Indonesia paling barat yaitu Sabang, dan wilayah Indonesia paling timur yaitu Merauke. Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri curah hujan tinggi, hutan hujan tropis yang luas, menerima sinar matahari secara langsung, dan kelembapan udara cukup tinggi. Indonesia itu memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Letak suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Letak geografis wilayah Indonesia adalah Indonesia termasuk dalam rangkaian pegunungan Sikrum Mediterania dan pegunungan Sikrum Pasifik, mengakibatkan Indonesia memiliki gunung aktif yang berpotensi terjadinya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Selain itu, terdapat juga dampak positif yang ditimbulkan dari letaknya geologis kita ini, yaitu kesuburan tanah karena letusan gunung berapi dan juga kekayaan bahan tambang dan mineral. Serta Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim ternyata memberi dampak atau pengaruh bagi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan komunikasi, serta transportasi di Indonesia. Yang pertama, pengaruh di bidang ekonomi. Munculnya aktivitas ekonomi penangkapan ikan dan profesi nelayan, pengembangan minyak bumi dan pariwisata, serta kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, pengaruh di bidang sosial budaya. Negara kepulauan ini ternyata memunculkan banyak suku dari pulau-pulau yang berbeda. Suku yang berbeda ini ternyata melahirkan budaya yang berbeda pula. Mulai dari keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, tarian adat, dan adat istiadat lainnya. Ketiga, pengaruh di bidang komunikasi. Jika dulu kita berkomunikasi antar pulau itu masih menggunakan surat atau masih ada aktivitas surat menyurat, maka pada hari ini orang sudah menggunakan gadget atau handphone dengan komunikasi yang lebih canggih dan variatif. Keempat, pengaruh di bidang transportasi. Jika dulu untuk kepulauan tertentu kita menggunakan kapal layar bertenaga angin, maka saat ini kita menggunakan kapal laut bertenaga mesin. Nah, karena keberadaan kapal laut ini mendorong pembangunan pelabuhan. Tidak hanya itu, transportasi laut, transportasi udara juga ikut berkembang, yakni dengan munculnya pesawat. Keberadaan pesawat ini ternyata mendorong pembangunan bandara.
Tidak hanya transportasi laut dan udara, pemerintah juga saat ini sudah mulai membangun proyek jalan tol laut, yaitu jalan yang berada di atas laut. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.